Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Matematika Wajib kelas 12. Masih tentang kaidah pencacahan. Kali ini yang kita bahas adalah permutasi. Kita lihat pengertiannya. Permutasi adalah metode menghitung banyaknya kemungkinan, banyaknya cara atau susunan atau ruang sampel dari beberapa kejadian dengan memperhatikan urutannya. Nah, maksud memperhatikan urutannya itu seperti ini. Misalnya, dari A ke B itu tidak sama dari B ke A. Jadi AB itu tidak sama dengan BA. Ini dihitung dua. Jadi ada dua kemungkinan atau dua kejadian. Atau misalnya Adi sebagai ketua dan Siti sekretaris. Itu tidak sama ketika Siti menjadi ketua dan Adi menjadi sekretaris. Ini juga dihitung ada dua kemungkinan atau dua kejadian. Nah, nanti ada 3 jenis permutasi yang akan dibahas. Yang pertama adalah permutasi dengan N unsur berbeda. Yang kedua, permutasi dengan N unsur sama. Kemudian yang terakhir ada permutasi siklis atau siklik. Sekarang yang pertama, permutasi dengan N unsur berbeda. Nah, simbolnya di sini ada P, ada pangkat N, bawahnya ada R. Atau bisa ditulis sejajar NPR. Jadi permutasi R unsur dari N unsur. Kita lihat rumusnya. Jadi kita menggunakan faktorial yang kemarin sudah kita bahas. Permutasi R unsur dari N unsur sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorialnya. Ya, jadi nanti ciri di dalam soal, biasanya soalnya dalam bentuk soal cerita, itu ada tingkatan-tingkatannya. Misalnya gini, juara 1 turun, juara 2 turun lagi, juara 3. Atau ketua, kemudian jabatan di bawahnya, sekretaris, ada bendahara. Jadi ada tahapan-tahapan atau ada tingkatan-tingkatannya. Itu nanti soalnya perhitungannya menggunakan permutasi. Kita lihat ke contohnya. Contoh yang pertama, dari 8 finalis lomba Olimpiade Matematika akan dipilih juara 1, 2, dan 3. Tentukan banyak cara pemilihannya. Kita bahas. Nah, N-nya di sini seluruhnya finalis ada 8. Kemudian R-nya ada 3. Jadi dari 8 dipilih 3, tapi ada tingkatannya 1, 2, dan 3. Sekarang tinggal kita masukkan ke rumus permutasinya. Jadi permutasi 3 dari 8 unsur. Kita masukkan, ada 8 faktorial dibagi 8 dikurangi 3 faktorial. Yang bawah kita hitung jadi 8 faktorial dibagi 5 faktorial. Kita jabarkan yang atas, 8, 7, 6, 5 faktorial. Kenapa berhenti di 5 faktorial? Kemarin sudah kita bahas, biar bisa disederhanakan dengan yang bawahnya. Kemudian tinggal kita kalikan angka-angkanya. 8, 7, 6. Ketemu 336. Jadi, banyak cara pemilihan juara 1, 2, 3 itu ada 336 cara. Kita lihat contoh yang kedua. Dari 10 anggota inti OSIS akan dipilih ketua dan wakil ketua. Tentukan banyak cara pemilihannya. Nah, sekarang di sini N-nya atau jumlah seluruhnya itu ada 10. Kemudian R-nya cuma ada 2, ketua dan wakil ketua. Nah, ini ada tingkatannya, ketua, di bawahnya ada wakil ketua. Jadi ini adalah soal permutasi. Nah, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Permutasi 2 unsur dari 10 unsur. Jadi di sini ada 10 faktorial
dibagi 10 dikurangi 2 faktorial. Kita kurangkan jadi 10 faktorial per 8 faktorial. Kita jabarkan berhenti sampai di 8 faktorial ya. Kemudian kita sederhanakan 8 faktorialnya, kita kalikan 10 kali 9 ada 90. Jadi di sini ada 90 cara pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Kita lanjut ke jenis permutasi yang kedua, permutasi dengan N unsur sama. Nah, simbolnya masih sama, cuma R-nya ini lebih dari 1. Ada R1, R2, R3, dan seterusnya. Atau bisa ditulis dengan pendatar, N, P, R1, R2, dan seterusnya. Kemudian rumusnya juga tergantung dari R-nya. Jadi di sini ada N faktorial dibagi R1 faktorial kali R2 faktorial dan seterusnya sejumlah dengan R-nya. Kita lihat langsung ke contohnya. Dari kata susu sisa akan dibentuk kata lain. Tentukan banyak susunan kata yang terbentuk. Jadi misalnya saya bentuk di sini sisa susu, usus sisa, sisa usus, dan lain-lain. Itu banyaknya ada berapa kalau kita bentuk. Nah, sekarang kita hitung N-nya dulu. N itu adalah huruf-huruf yang membentuk susu sisa. Ya, ada 8 huruf. Kemudian R1 itu yang sama. Yang pertama adalah S-nya. Yang sama, di sini S-nya ada 4 jumlahnya. Kemudian U-nya yang sama ada 2. Nah, yang lain I-nya 1, A-nya 1. Nggak perlu ditulis, karena itu nanti juga nilainya 1. Kemudian kita masukkan ke rumus. Jadi di sini ada 8 faktorial dari N-nya dibagi 4 faktorial kali 2 faktorial dari R-nya. Kita jabarkan berhenti sampai 4. Jadi di bawah ada 4 faktorial. 2 faktorial yang saya jabarkan nanti bisa kita sederhanakan. 4 faktorial bisa dibagi dengan 4 faktorial. Kemudian di sini ada 8 tak bagi dengan 2. Ya, hasilnya adalah 4. Ya, 2 kali 1 kan 2, berarti 8 bagi 2 ketemu 4. Nah, kamu boleh mencoret mensederhanakan 6 bagi 2 juga boleh. 8-nya tidak disederhanakan. Terserah ya. Kemudian sisa-sisa angka ini 4 kali 7 kali 6 kali 5. Kita hitung. Temunya 840. Jadi kata susu sisa itu kalau diutak-atik itu ada 840 kata yang dapat dibentuk. Kita lihat contoh yang kedua. Akan disusun kata baru dari kata basa-basi. Sama ya. Jadi misal ada sisa basa, babasi, babasasi, dan lain-lain ya. Totalnya ada berapa? Kita hitung dulu di sini. Ya, N-nya, penyusun hurufnya ya, ada 8. Kemudian yang sama di sini ada B-nya. B-nya ada 2, kemudian A-nya ada 3, kemudian S-nya ada 2. Dimasukkan ke rumus. Jadi di sini ada 8 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial. Kita jabarkan. Ya, 8, 7, 6, 5, 4 saya berhenti di 3 faktorial. Kemudian 2 faktor di bawah itu ada 2 kali 1, 2 kali 1 saya jabarkan. Kita sederhanakan 3 faktorial sama 3 faktorial. Kemudian di bawah itu kan 2 kali 1, 2 kali 1, 4. Ya, jadi 4 yang atas ini tak bagi dengan 2 kali 1, 2 kali 1. Ya, sisanya tinggal kita kalikan 8 kali 7 kali 6 kali 5. Ada 1680. Jadi kata yang bisa dibentuk adalah 1680 kata. Terakhir yang ketiga, permutasi siklis atau siklik ya. Di sini ada rumusnya. Permutasinya itu simple rumusnya. N dikurangi 1 difaktorialkan. Jadi N mencakup 1 faktorial.
Nah, dari bahasanya siklis itu kan lingkar gitu ya. Jadi nanti ciri dalam soalnya itu terdapat kata melingkar atau yang berkaitan dengan lingkaran, bulatan, bundar, dan sebagainya. Gitu ya. Kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, 6 anggota OSIS akan mengadakan rapat koordinasi dengan cara duduk pada kursi yang disusun melingkar. Tentukan banyak cara mereka duduk. Nah, berarti N-nya kan 6. Ya. Tinggal 6 dikurangi 1. Nah, 6 kurangi 1, 5 difaktorialkan. 5, 4, 3, 2, 1 dikalikan ketemu 120 cara. Itu, simple, gampang. Yang nomor 2 juga sama. 2 buah keluarga, masing-masing anggotanya 4 orang, mengadakan jamuan makan malam. Hidangan untuk jamuan telah disiapkan pada sebuah meja yang berbentuk bundar. Ya, berarti kan nanti duduknya melingkar juga. Ya. Tentukan banyak cara mereka duduk. N-nya sekarang. N-nya di sini 8. Kok bisa 8? Kan ada 2 keluarga, masing-masing 4. Jadi tinggal kita kalikan. Kemudian berarti di sini ada N-1. 8 kurangi 1, 7 faktorial. Baru dijabarkan 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita kalikan semua. Ketemunya 5040 cara mereka duduk. Begitu. Demikian atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.